Menurut info, Jenderal Ferdy Sambo mengikat Brigadir J dan menyiksa hingga ditembak 5 kali. Kenapa seorang jenderal kejam seperti PKI utang nyawa, dibayar nyawa? Kenapa jenderal... Abah, kita berbicara dulu dari 4R, rentang. Ada terakhir Yosua 1548 masih di rumah Ferdy Sambo. Kemudian di 10 Ferdy Sambo tinggalin rumah, 17.23 Putri kembali tapi dengan berganti pakaian. Artinya ada 13 menit yang tidak diketahui melakukan apa, tapi kemudian pulang-pulang justru hanya ada istri Ferdy Sambo tanpa ada Yosua, dan istri Ferdy Sambo juga sudah berganti pakaian. Sekarang kita coba gunakan waktu tersebut 13 menit ya, itu untuk pergi keluar, starter mobil, kemudian keluar sampai di ujung, kemudian masuk ke satu tempat. Setelah masuk ke satu tempat, berganti baju dulu. Setelah ganti baju, kemudian balik lagi, masuk lagi ke rumah di sini. Apakah betul bisa 13 menit itu dilakukan? Ya, coba aja itu. Nah, itu yang dibilang reka. Coba betul nggak yang bersangkutan memang bisa melakukan ini? Bisa direkayasa itu waktunya, maksudnya Bang? Bukan ini, kalau saya kan nggak boleh ngomong waktunya direkayasa, kita tinggal ngelit biar orang hukum yang menilai. Tetapi dalam konten kita selalu masuk logika apa enggak gitu loh. Saya simpelnya begitu. Kan saya kan nggak boleh menuduh bahwa ada satu ada rekayasa kan. Tetapi sekarang dari pembuktian ini kita bisa ketahui bahwa dengan rentang yang tersebut apa yang dilakukan seorang putri keluar hanya untuk ganti baju kemudian balik lagi gitu dengan waktu hanya 13 menit. Is that all? Gitu, ya kan? Sementara kalau kita bilang setelah masuk ke rumahnya yang kan berarti misalnya dia ke rumah dinas ya di situ. Kan jaraknya tidak jauh tuh. Walaupun tidak jauh, buka gerbang dulu, masuk ke dalam, kemudian ganti baju. Mau ganti baju untuk apa nih? Setelah ganti baju, akhirnya pulang lagi, naik mobil lagi, bilang sama supirnya, mau berangkat lagi, pulang lagi ke sini. Nah, waktu yang seperti itu yang kita mesti melihat. Jadi akhirnya pergi ke sana hanya untuk ganti baju, what for? Gitu kan? Dilarang ketawa netizen. Yang bisa membuktikan nanti kalau di pengadilan, lolos Sambo. Kenapa? Dia tidak ada di situ gitu loh. Cari lagi, kata Kapolri kan, cari lagi. Semua yang lain hilang. Kalau begitu apakah kemudian Kapolri percaya ini semua motif utamanya adalah asmara? Izin Mbak, Atau ada hal besar di balik 3 menit tapi 13 menit. Ya, 13 menit. Satu lagi begini, di menit 15.49, dalam 1 detik ada 2 peran. 1 peran almarhum pakai sepatu, di detik yang sama 1 peran pakai sendal. Ini makanya saya bilang anak saya, putri saya umur 9 tahun, jago edit. Jadi gini, Pak. Ini CCTV-nya bagaimana nih? Kok 15.49 pakai sepatu, tapi 15.49 pakai sendal. Itulah yang membuat pemeriksaan lanjutan ke rumahnya untuk mencari sepatunya. Kenapa? Mau diperiksa DNA-nya. Itu butuh waktu. Kemudian HP yang hilang, yang bukan hilang, tidak diserahkan, nggak tahu ada di mana. Itu Pak, jejak digitalnya. Izin Bapak. Bapak tahu nggak di mana sekarang sepatu dan sendal itu? Di mana? Di Sungai Bahar. Di? Sungai Bahar. Di Jambi. Di Jambi. Sungai Bahar di Ada Jambi. yang ngantar. Jambi, Prof. Sepatu yang di mana? Yang dia pakai. Yang dipakai yang di menit 15.49 itu, sama sendal yang dipakai. Bukan yang diambil ke rumahnya, dicari ke rumahnya. Ada di Sungai Bahar sekarang. Nah, jadi gini. Diantar oleh polisi. Nah, pertanyaannya adalah, apa kalau sepatunya dan atau sendalnya tertinggal di rumah sagulingnya, Saguling. yang mereka Rumah nyampe itu, pribadi. lalu apakah almarhum nyeker, tahu nyeker kan, tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, ke rumah dinas itu? Nah, Gini. Inilah artinya ini hasil Baik, edit. Bapak-bapak, mohon maaf durasinya terbatas, kita akan Beredar video Brigadir J tangan terikat. Mau dibuat cerita bagaimana lagi? Akun snack video dengan nama Paulat membagikan di laman berandanya foto diduga Brigadir J kondisi tangan terikat. Up terus pokoknya, jangan bosan. Kita cari keadilan untuk Brigadir J. Tagar save Brigadir J. Over. Info temuan baru Brigadir Joshua diikat sebelum sampai di rumah Ferdy Sambo. Ada apa?
Walaupun tersangka sudah ditetapkan dalam peristiwa tewasnya Brigadir J, antusias masyarakat untuk ikut mengawal kasus tersebut semakin banyak. Salah satu YouTuber Anjas di Thailand turut ikut mengawal kasus tersebut hingga memberikan analisa terkait temuan-temuan baru pada peristiwa tewasnya Brigadir J di rumah Ferdy Sambo 8 Juli 2022 lalu. Seperti temuan informasi foto terbaru yang didapatkan olehnya, terlihat pada foto tersebut bahwa tangan dari Brigadir J diduga terikat pada saat di rumah Ferdy Sambo di Magelang sebelum tewas. Anjas menganalisa terkait foto tersebut yang didapatkan olehnya dari salah satu sumber istimewa yang dirahasiakan identitasnya, di mana foto tersebut terlihat seperti Brigadir J yang mengenakan baju putih dan diduga tangan dari seperti terikat dari belakang dan terlihat didampingi seorang personel polisi yang memakai pakaian coklat di sampingnya. Menurut Anjas, foto tersebut menggambarkan sesuatu hal yang membuatnya menjadi banyak pertanyaan jika ia membandingkan dengan foto-foto yang berasal dari CCTV perjalanan dari Magelang menuju Jakarta. Sebenarnya foto ini juga menggambarkan sesuatu hal yang agak sedikit membuat aku banyak pertanyaan jika aku membandingkan dengan foto-foto yang berasal dari CCTV perjalanan dari Magelang menuju Jakarta Selatan. Itu ada hal yang menarik. Menurutnya dengan adanya foto tersebut, CCTV yang ditemukan oleh tim penyidik bisa menjadi salah satu bagian yang seharusnya di-cross-check. Pertanyaannya, apakah CCTV yang ditemukan benar atau tidak? Anjas menerangkan ia tidak bisa melihat tangan dari Brigadir J pada foto tersebut, namun patut diduga seperti yang terlihat pada foto. Menariknya, foto tersebut yang dianalisa dan diduga bahwa terikat itu bisa dibantahkan jika seandainya data yang ditunjukkan oleh CCTV bahwa rombongan berhenti di sebuah tempat peristirahatan sejenak dan terlihat seperti Brigadir J turun menuju toilet. Ini juga terbantahkan jika seandainya data yang menunjukkan pada saat rombongan Ibu Putri berhenti di sebuah tempat istirahat di sebuah tol menuju Jakarta Selatan, kita bisa melihat bahwa ada sosok yang mirip dengan Brigadir J pergi ke toilet walaupun hanya 2 menitan. Penasihat ahli Kapolri bongkar sosok yang ditelepon Sambo usai bunuh Brigadir J, susun skenario palsu. Penasihat ahli Kapolri, Profesor Hermawan Sulistyo bongkar sosok yang pertama kali dihubungi Ferdy Sambo usai bunuh Brigadir J. Terungkap fakta baru setelah membunuh Brigadir J. Ferdy Sambo ternyata sempat menghubungi sahabatnya. Diduga setelah bertelepon itulah Ferdy Sambo mulai menyusun skenario palsu. Siapa sangka skenario palsu buatan Ferdy Sambo kini membuat puluhan polisi ikut terseret. Lantas siapa sosok sahabat yang menjadi orang pertama yang dihubungi Ferdy Sambo setelah kematian Brigadir J? Penasihat ahli Kapolri, Profesor Hermawan Sulistyo membocorkan sosok sahabat Ferdy Sambo itu saat menjadi narasumber di acara Catatan Demokrasi TV acara Catatan Demokrasi TV One. Hermawan Sulistyo menyebut sahabat Ferdy Sambo tak lain adalah ex-staf dan penasihat ahli Kapolri Fahmi Alamsyah. Itu penasihat ahli yang tidak ahli karena tidak ada track recordnya. Namanya Fahmi Alamsyah, ini sahabatnya Ferdy Sambo, sahabat yang setiap hari bersama-sama. Hermawan Sulistyo mengatakan seusai membunuh Brigadir J, Ferdy Sambo kemudian menelpon Fahmi Alamsyah. Jadi ketika habis peristiwa yang Jumat ini, Sambo kan telepon sahabatnya. Berdua mereka menyusun penjelasan ke rumah publik. Hermawan Sulistyo menyebut Ferdy Sambo dan Fahmi menyusun banyak skenario terkait tewasnya Brigadir J, mulai dari adu tembak hingga pelecehan seksual. Karena mengaku wartawan penasihat ini, dibuatlah skenario tembak-menembak. Kemudian menjelaskan ini itu, banyak sekali skenario yang kemudian disebarkan ke ruang publik. Seusai menyusun skenario pembunuhan Brigadir J bersama Fahmi, Ferdy Sambo lalu melapor kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hermawan Sulistyo menegaskan polisi tak pernah melindungi Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J, termasuk melalui Sambo memberikan informasi yang salah kepada Kapolri. Jadi yang terjadi adalah polisi tidak melindungi, yang melindungi itu Sambo sendiri. Penasihat Kapolri itu banyak, Sambo itu langsung melapor kejadiannya seperti ini. Skenarionya dibuatkan oleh Fahmi. Itulah yang disebarkan ke ruang publik, lalu enggak laku, lalu buat lagi sampai sekarang. Profil Fahmi Alamsyah.
Tak banyak informasi yang bisa didapat mengenai Fahmi Alamsyah. Namun dikutip dari Kompas TV, Fahmi Alamsyah menjadi penasihat ahli atau PA Kapolri sejak era Kapolri Jenderal Purnawirawan Idham Aziz, yaitu pada Januari 2020. PA Kapolri Bidang Keamanan dan Politik Muradi menjelaskan, PA Kapolri berbeda dengan staf khusus di Kementerian dan staf khusus Panglima TNI. PA Kapolri, lanjut Muradi, tidak bersifat reguler berkantor di Mabes Polri, namun mereka tetap memberi masukan kepada Kapolri maupun Wakapolri di bidang masing-masing dalam pertemuan reguler setiap bulan. Selain itu, Fahmi Alamsyah juga memiliki akun Twitter dengan akun @fahmisonic dan kerap menuliskan cuitan di Twitter. Pengacara keluarga Brigadir J ajukan 2 pertanyaan buat Irjen Fadil Imran, Kapolri harus tahu. Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, mengajukan 2 pertanyaan yang harus dijawab Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Menurut Kamarudin, pertanyaan pertama yang harus dijawab Irjen Fadil ialah apakah Kapolres Metro Jakarta Selatan yang saat itu masih dijabat Kombes Budi Hardi Susianto masih dijabat Kombes Budi Hardi setelah mengetahui yang menurut versi polisi terjadi baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli dilaporkan ke Kapolda Metro Jaya atau tidak. Itu perlu dijawab oleh Kapolda Metro Jaya. Sekiranya dilaporkan, apa tindakannya setelah dia mendapatkan laporan itu? Kemungkinan berikutnya yang juga menjadi pertanyaan buat Irjen Fadil, kata Kamarudin, jika Kapolres Metro Jakarta Selatan tidak melaporkan kejadian tersebut ke Kapolda Metro Jaya, atau misalnya tidak dilaporkan oleh Kapolres Jakarta Selatan kepada Kapolda Metro Jaya, alasannya apa? Itu yang harus terjawab juga oleh Irjen Fadil. Menurutnya pertanyaan ini menjadi salah satu kejanggalan yang harus diusut tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pertanyaan ini menjadi bahan pemikiran buat kita semuanya untuk dinilai Bapak Kapolri, Wakapolri Irwasun Polri, Kabareskrim maupun Dirtipidum dan Karowasidik Bareskrim Polri. Kamarudin juga berharap melalui otopsi ulang jenazah Brigadir J yang akan dilaksanakan Mabes Polri pada Rabu mendatang 27 Juli dapat mengungkapkan kebenaran material. Artinya jangan ada fitnah kepada orang mati. Meski Verdi Sambo sudah dipecat dari institusi kepolisian, tapi Fadil akan seperti kerikil dalam sepatu di institusi kepolisian RI. Kalau mau bersihkan lumbu, jangan tanggung-tanggung. Antek Sambo harus dibersihkan sampai ke akar-akarnya. Tagar periksa Fadil, tagar periksa Fadil harga mati. Tulis warganet dengan akun Twitter @abuwaras. Verdi Sambo telepon sosok ini usai bunuh Brigadir J. Susun skenario lalu berinfo salah ke Kapolri. Selesai menembak mati Brigadir J di rumah dinasnya pada 8 Juli 2022, Verdi Sambo lalu langsung menelpon sahabat baiknya. Bersama sahabatnya itu, Verdi Sambo kemudian menyusun sebuah skenario untuk menutupi kejahatannya membunuh Brigadir J. Siapakah sahabat Verdi Sambo tersebut? Penasihat ahli Kapolri, Profesor Hermawan Sulistyo membocorkan sosok sahabat Verdi Sambo itu saat menjadi narasumber di acara Catatan Demokrasi TV One. Hermawan Sulistyo menyebut sahabat Verdi Sambo tak lain adalah ex-staf dan penasihat ahli Kapolri, Fahmi Alamsyah. Itu penasihat ahli yang tidak ahli karena tidak ada track recordnya. Namanya Fahmi Alamsyah, ini sahabatnya Verdi Sambo. Sahabat yang setiap hari bersama-sama. Hermawan Sulistyo mengatakan, seusai membunuh Brigadir J, Verdi Sambo kemudian menelpon Fahmi Alamsyah. Jadi ketika habis peristiwa yang Jumat ini, Sambo kan telepon sahabatnya berdua, mereka menyusun penjelasan ke rumah publik. Hermawan Sulistyo menyebut Verdi Sambo dan Fahmi menyusun banyak skenario terkait tewasnya Brigadir J. Mulai dari adu tembak hingga pelecehan seksual. Karena mengaku wartawan penasihat ini, dibuatlah skenario tembak-menembak. Kemudian menjelaskan ini itu, banyak sekali skenario yang kemudian disebarkan ke ruang publik. Seusai menyusun skenario pembunuhan Brigadir J bersama Fahmi, Verdi Sambo lalu melapor kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hermawan Sulistyo menegaskan polisi tak pernah melindungi Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J, termasuk melalui Sambo memberikan informasi yang salah kepada Kapolri. Jadi yang terjadi adalah polisi tidak melindungi, yang melindungi itu Sambo sendiri. Penasihat Kapolri itu banyak, Sambo itu langsung melapor kejadiannya seperti ini. Skenarionya dibuatkan oleh Fahmi, itulah yang disebarkan ke ruang publik, lalu nggak laku, lalu buat lagi, sampai sekarang. Profil Fahmi Alamsyah, tak banyak informasi yang bisa didapat mengenai Fahmi Alamsyah.
Namun dikutip dari Kompas TV, Fahmi Alamsyah menjadi penasihat ahli atau PA Kapolri sejak era Kapolri Jenderal Purnawirawan Idham Aziz, yaitu pada Januari 2020. Ia menjadi PA Kapolri bidang komunikasi publik. Pelantikan Fahmi Alamsyah menjadi PA Kapolri tertuang dalam keputusan Kapolri. PA Kapolri bidang keamanan dan politik Muradi menjelaskan, PA Kapolri berbeda dengan staf khusus di Kementerian dan staf khusus Panglima TNI. PA Kapolri, lanjut Muradi, tidak bersifat reguler berkantor di Mabes Polri, namun mereka tetap memberi masukan kepada Kapolri maupun Wakapolri di bidang masing-masing dalam pertemuan reguler setiap bulan. Selain itu, Fahmi Alamsyah juga memiliki akun Twitter dengan akun @fahmisonic dan kerap menuliskan cuitan di Twitter. Kejahatan Sambo dan komplotan mau terbongkar. Paling gampang ya menghabisi orang. Komentar pakar hukum tata negara. Pakar hukum tata negara Refli Harun memberikan komentar terkait spekulasi yang menjadi motif Irjen Verdi Sambo membunuh ajudannya Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Seperti diketahui, Irjen Verdi Sambo kini menjadi otak atau tersangka utama selain Bribka RR, Baradae, dan KM alias Kuat Ma'ruf dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Hingga kini motif pembunuhan Irjen Verdi Sambo masih menjadi misteri karena belum ada kejelasan pasti. Meski Irjen Verdi Sambo telah mengakui motifnya akibat tindakan Brigadir J merusak harkat dan martabat keluarga, namun kejelasan tindakan yang dilakukan Brigadir J tidak dijelaskan secara rinci. Sebelumnya, Baradae mengatakan ada kejadian di Magelang yang membuat Sambo murka. Sedangkan dari pengakuan KM, Putri Chandrawati dan Brigadir J kepergok berduaan sebanyak 2 kali. Komentar Refli Harun soal spekulasi motif pembunuhan pakar hukum tata negara, Refli Harun dilansir dari kanal YouTube-nya pakar hukum tata negara Refli Harun, ada pengakuan salah satu tersangka kasus pembunuhan Brigadir J yakni KM alias Kuat Ma'ruf, si asisten rumah tangga. Refli membahas bahwa KM memergoki kejadian janggal di Magelang di mana Putri Chandrawati dan Brigadir J terlihat duduk berdekatan di sofa dan kamar. Dari kejadian itu diduga Putri Chandrawati dan Yosua memiliki kedekatan khusus. Kemudian Kuat Ma'ruf melaporkan kejadian itu kepada Verdi Sambo dan membuatnya marah besar. Menanggapi pernyataan KM atau Kuat Ma'ruf, Refli Harun mempertanyakan tentang kebenaran dari pengakuan sang ART tersebut. Let's say itu yang benar jadi pemicu. Apakah itu setimpal untuk merencanakan pembunuhan? Dia bilang kan berdekatan, lalu dilaporkan ke Putri, katakanlah misal mengaku dilecehkan. Maka apakah iya Verdi Sambo tiba-tiba merencanakan pembunuhan? Kalau begitu kejam sekali, baru mendengar isu saja langsung merencanakan pembunuhan. Di sisi lain, Refli Harun juga mengungkapkan keanehan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dia mempertanyakan kenapa Irjen Verdi Sambo membuat konspirasi terkait pembunuhan Brigadir Yosua padahal dia adalah seorang jenderal. Menurut saya itu aneh. Keanehan kedua, kenapa dia harus berkonspirasi dengan anak buahnya untuk membunuh Brigadir J? Dia kan jenderal, tinggal panggil yang lain saja. Kenapa dia harus berkonspirasi? Refli Harun menilai jika benar motifnya adalah berdasarkan pengakuan KM, dia menilai itu hal yang tidak masuk akal. Menurutnya akan lebih diterima logika jika alasan pembunuhan Brigadir J karena ada kasus besar yang melibatkan komplotan sedang ditutupi. Kalau seperti yang dikatakan IPW terkait perjudian narkoba, ini pasti bukan karena Verdi sendiri, pasti ada sebuah komplotan. Nah, kalau itu masuk akal, kalau kejahatan mereka mau terbongkar, paling gampang menghabisi orang biar tidak ada bukti. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.